Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam seri renungan harian kita di pagi hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 ini. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 17. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita menyapa kita hari ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Saudara jemaat Tuhan, kebanyakan dari kita termasuk saya mungkin sangat gampang sekali menilai kekurangan orang lain. Tingkah laku orang lain menjadi gambaran objektif yang nampak untuk dikomentari dan diambil konklusi. Namun kita sangat sulit sekali menilai diri sendiri dan kekurangan diri sendiri. Kita sering keliru memberikan kesan terhadap diri dan perilaku sendiri. Kemudahan menilai orang lain adalah kesulitan menilai diri sendiri. Maka oleh John Maxwell tahun 2019 menamakan ini adalah titik buta. Menurut Larry Stevens yang dikutip oleh John C. Maxwell, titik buta adalah area-area di mana kita terus gagal memandang diri sendiri dan situasi kita dengan realistis. Semua orang mempunyai titik buta, tapi cuma segelintir yang mengenali titik buta mereka. Titik buta yang dimiliki oleh setiap orang akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan orang lain. Titik buta ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Titik buta seorang pemimpin akan menimbulkan dampak masalah yang berlipat ganda kepada orang lain, karena tugas pemimpin adalah mempengaruhi orang lain. Saudara jemaat Tuhan, ada 4 titik buta. Sebelum memimpin orang lain, seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri. Setiap pemimpin juga mempunyai titik buta. Namun seorang pemimpin harus bisa mengendalikan titik butanya dengan efektif. Itulah oleh John Maxwell menyampaikan 4 titik buta paling merusak yang paling jamak di kalangan pemimpin. Adalah yang pertama, perspektif tunggal. Pemimpin yang mempunyai titik buta ini akan merasa keyakinan kuat dirinya selalu benar. Dia memaksakan pandangannya ke anggota tim atau bawahannya. Yang kedua, rasa tidak aman. Pemimpin yang mempunyai titik buta ini takut terlihat bodoh, lemah dan tidak penting. Oleh karenanya dia akan mengutamakan dirinya sendiri. Dia merasa terancam apabila ada orang lain berprestasi dan merasa iri hati. Bahkan berusaha untuk membatasi orang-orang yang berprestasi itu muncul. Yang ketiga, ego yang tak terkendali. Pemimpin yang mempunyai titik buta ini menganggap orang lain lebih rendah. Peraturan tidak berlaku bagi dirinya. Kaku, berpikir sempit, hubungan dengan pegawai lain tidak terbina dan menyalahkan orang lain. Dan yang keempat adalah karakter lemah. Karakter adalah konsistensi nilai, idealisme, pemikiran, kata-kata, dan tindakan. Karakter yang tidak kalah penting dengan kemampuan, peluang, dan kerja keras. Karakter membungkus bakat seseorang. Lemah tidaknya karakter seseorang akan muncul ketika dia memimpin orang lain, bahkan dirinya sendiri. Saudara jemaat Tuhan, Yesus pun mengecam para pemimpin Yahudi dengan berkata, biarkanlah mereka itu. Mereka orang-orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Matius 15 ayat 14. Karena apa? Karena bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8 sampai ayat 9. Karakter seperti itulah di dalam diri para penyesat yang datang ke tengah-tengah jemaat mula-mula itu. Mereka sendiri tidak mengimani yang mereka ajarkan. Tetapi terpujilah Tuhan yang telah memberi pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan kepada Paulus.
Setelah mengalami proses yang panjang, dia tidak lagi bekerja melalui pikiran dan perasaannya sendiri. Namun setelah Tuhan memberikan pengetahuan yang benar dan oleh karena kasih karunia dan iman, Paulus melayani Tuhan dan membangun jemaatnya di dalam pengetahuan iman yang benar. Hanya Tuhanlah pemilik kebenaran itu, dan Dialah yang menanamkan kebenaran itu bagi kita. Terpujilah Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya, yang telah memilih kita dan mengetahui kebenaran yang sejati itu, sehingga kita tidak buta tentang kebenaran dan kita menunjukkan kebenaran itu bagi siapapun. Maka marilah kita memuji Tuhan, karena Dia akan memberikan pengetahuan yang benar kepada kita. Biarlah Dia menjadi sumber segala sesuatu apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, sumber hikmat dan pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersedia di dalam takut akan Tuhan akan mengaruniakan kepada kami pengetahuan yang benar. Engkau Allah yang Esa, Allah satu-satunya, Allah yang maha benar. Engkaulah pemilik kebenaran sejati. Dan biarlah kami senantiasa memuji Engkau dalam kerendahan hati kami, di dalam perasaan tidak ada apa-apanya, mengosongkan diri, dan biarlah Tuhan yang termuliakan di dalam pelayanan setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, sertai kami, tuntun kami dalam aktivitas kami hari ini. Pekerjaan apapun Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati pekerjaan kita hari ini dimanapun. Dan salam sehat. Khoras.